Hey guys, podcast on the street balik lagi. Sekarang bersama tamu yang spesial sekali. Kita lagi berada di pinggir sebuah lake. Oh, lake apa tuh? Lake. Danau, bahasa Jawanya danau. Bahasa Jawanya danau. Apa kabar? Gatot Kiss. Betul, Gatot. Salaman sih, salaman sih. Ki suwe gak ketemu soalnya. Suwe Bola lawas. lawas. Lama banget gak ketemu, kira-kira berapa puluh tahun gitu ya Tot ya. Gawat, soalnya sama-sama di musik tapi beda genre nanti gak ketemu. Genre ini kok enak, genremu jelas. Oh, jelas. Genreku iki gak jelas apa ya. Sok-sok dangdut, sok-sok apa gitu ya. Tapi it's okay lah teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Subscribe dan like, ketika udah klik. Gatot. Ya, sehat. Alhamdulillah Sekarang pastinya. ngapain aja biasalah. Ya, standar nanya. Standar musisi lah. Pastinya main musik masih. Ya. Bikin musik juga masih. Oh. Tapi di saat pandemi ini rada-rada banting setir sedikit kayaknya. Kalau itu mah nggak lu doang. Nah, seluruh dunia dunia juga udah banting setir, mau nggak mau, banting harga. Apalagi yang bisa dibanting gitu. Pokoknya semua yang bisa banting kita banting. Dibanting. Untuk kondisi kayak gini ya. Habis gimana? Apa kira-kira bantingan-bantingan yang kamu lakukan apa? Sebetulnya sih masih di dunia kita juga, dunia entertain maksudnya. Iya. Kebetulan aku bikin tim-tim kecil sekarang untuk ngurusin live streaming. Ya masih ada hubungannya masih lah ada itulah. Hubungannya. Broadcast, audio. Cuman ketambahan gambar, video. Betul, visualnya gitu. Visualnya. Kalau dulu cuma audio doang, sekarang pakai visual. Ini ya berarti positif dong pandemi ini dong. Akhirnya membentuk orang untuk berbuat positif. Enggak makan Pak. Sebenarnya bahasa kerennya positif atau kreatif. Kreatif ya betul. Kalau bahasa kasarnya ya mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi kan ya cari wong Jakarta gitu ya. We don't have option. Iya, nggak ada pilihan, yang ada itu ya wis monggo. Ya udah, ya kita bisa kan akhirnya. Tapi ternyata bisa kan. Alhamdulillah. Tergantung kita sebagai pelakunya. Lu mau ngapain sekarang? Lu mau diem terserah. Mau serius atau enggak? Itu aja. Lu mau makan apa enggak? Betul, gitu aja. itu aja. Udahlah, untuk yang masalah itu aku percayalah. Kita kalau ada usaha pasti ada jalan. Betul, amin. Tapi ini kita cerita tentang ini aja deh. Apa? Ungu. Konco-konco lawas, hai anak-anak. Maki. Loh, ini aku juga belum ketemu mereka juga udah lama ini loh. Semasa pandemi ini belum ketemu mereka lagi. Berapa bulan kira-kira itu? Ya lumayan lah, lumayan. Sebelum pandemi terakhir ketemu kapan? Pada saat kemarin sih tahun baru. Lebaran pun aku nggak semua ketemu karena Lebaran pandemi. Lebaran pandemi kemarin. Oh, ketemu. Okay. Tapi belum nggak semua. Oh gitu. Karena waktu Lebaran itu aku sempat ada project lucuan sama Enda, Onci di basecampnya mereka. Oh, ngerti yang trio-trio kadang bikin cover, kadang betul, apa itu ya? Betul. Iya, Enda Onci ya. Dan sebagainya. Boleh nanti kita samperin itu ya. Enda Onci. Harus tuh. Aduh, nggak gini deh. Aku tuh dengar kabar dari Maki gitu ya. Biasanya gini, kalau seorang personil band itu dari additional dulu ke member. Nah, cuman aku dengar dari Maki, enggak, Gatot itu dulu member dulu. Abis itu kita putusin additional. Lah kok bisa? Ini orang gimana konsep apa gimana sih, aneh banget. Ceritanya gimana tuh? Nah, ini panjang. Ini ceritanya panjang sebetulnya. Silakan. Aku masuk itu pada saat Ungu sudah formasi kedua. Formasi kedua maksudnya yang Maki itu bukan formasi pertama? Bukan. Loh. Formasi pertama itu Maki termasuk formasi kedua. Bentar, tahan sebentar. Pantesan guys. Ketika itu udah udah rilis kan yang video sama Maki. Tuh. Sejarah tentang Ungu. Ada yang komen, enggak, basis Ungu itu yang pertama siapa namanya lupa. Ceritain dong gini Harry namanya. Gini, kita cerita dari awal deh. Harry itu siap. Formasi pertama itu gimana? Kalau cerita awalnya mungkin ada yang lebih tahu, tapi ini yang saya tahu aja. Iya. Jadi Ungu itu ini belum recording tape ya. Ya. Jadi Ungu itu terbentuk ada Eki, adiknya Ronald Eki. Ungu si Maki sempat cerita Eki itu Eki. dia pendirinya awal tuh dia sebetulnya. Oke. Terus ada Pasya. Pasya tuh drummer sebetulnya. Pasya, enggak. Aku curiga. Ini Pasya saudaranya Gary Isak. Iya itu. Betul. Yang ada di Facebooker Lata. Iya, yang Lata itu. Betul. Ma. Itu drummernya Ungu pertama. Pasya.
Betul. Aku kalau manggil Pasya lu tahu apa? Apa? Gendi. Sorry bukan Kendi. Emon. Mon. Dia panggil gua, ini Kendi. Mas Boynya ada lagi. Produser Antp itu siapa Mas Yudi gitu. Itu gimana? Terusin. Ada Pasya, ada Eki tadi, ada Pasya di drummer. Iya. Basisnya ada Harry dulu. Harry, ya. Anak Jakarta atau anak mana? Jakarta juga, semua anak Jakarta nih. Terus ada gitaris satu lagi, dulu nggak pakai keyboard, namanya gitu. Odot. Iya. Sekarang dia bikin band yang lumayan lagi jalan nih, TNT kalau nggak salah namanya. TNT. Dia bawain tribute Guns N' Roses. Oke. Ya, pernah dengar lah ya. Odot, iya. Nah, yang lebih menghebohkan lagi vokalis pertama itu adalah Aryo Wahab. Serius? Itu vokalis Yonggu pertama. Ada brewok. Betul. Ya ampun. SOG. Sebelum di Ungu sebelum di SOG dia di Ungu dulu. Oh, Aryo. Nah, keluarnya dari Ungu itu karena dia bikin SOG itu sama si Emil. Sama si siapa lagi? Sama Ciko gitar. Betul, in the game. Sorry kalau mau ngerokok silakan. Iya, monggo duluan. Santai di sini. Oh, gitu. Terus silakan. Sampai akhirnya aku dikenalin sama Baron, sama Eki. Oh, yang kenalin lu ke Eki Baron? Abah Baron. Oke, lanjut, ya. Sampai akhirnya ketemu sama Eki. Nah, setelah aku ketemu Eki itu sudah formasi yang kedua. Formasi kedua itu sudah ada Maki di bass, drummernya ada Richard Jerome. Richard ya, Maki sempat cerita, ya. Ada Richard Jerome, ada Maki. Ya. Vokalisnya Michael udah nggak Rio. Belum pas ya. Oke, sebelum pas Rio sempat cerita tuh si Maki itu. Iya. Ada Michael. Oh gitu, terus. Akhirnya dia cari keyboardis, ketemulah aku. Pas kebetulan kalau nggak salah waktu itu Baron habis pulang dari Amerika kalau nggak salah. Oke, baru-barunya Baron. Begitu datang, mereka lihat kita latihan. Di latihan tempat Baron? pertama. Enggak, kita latihan di Tebet waktu itu. Arlet apa? Odyssey namanya. Odyssey. Legend udah tutup loh sekarang. Oh iya, Odyssey itu yang di depannya ada lapangan kecil iya, itu ya? Betul, iya, bener ya? Betul. Latihannya si Yofi atau anak-anak Bandung itu ya? Betul. Iya. Akhirnya Baron datang. Nah, jadilah Ungu yang formasi kedua itu. Sampai akhirnya kita bikin demo, sampai akhirnya kita bikin masuk ke major label. Itu tuh single lagu yang melayang, bukan? Belum. Oh, sebelum melayang? Belum. Kita ada kompilasi dulu sebelum album. Oh, kompilasi. Baru tahu dulu. ini. Jadi apa judul kompilasinya? Judul kompilasinya Klik. Oke, iya. Labelnya boleh disebutin di sini? Boleh dong, bebas. Warner Musik Indonesia. Warner pertama kali justru ya. Justru di Warner kita. Zaman Pak Iman ya berarti ya. Betul, masih Pak Iman. Masih belum Pak di Yusa. Gambir ya, di Gambir. Betul, masih di Gambir. Iya. Terus? Nah, pada saat itu kita melepas dua single waktu itu karena kompilasi itu ada 5 band. Satu band itu diwajibkan memiliki 2 single. Iya. Jadi satu album itu cuma ada 5 band 10 lagu. Oh, gitu. Jadi langsung dua-dua lah ya. Dua-dua semuanya. Buat di set A sama di set B Betul. gitu. Jadi kalau lu nggak jama apa namanya itu ngerasain zamannya kaset tuh gitu tuh ya. Pokoknya set A set B. Gimana lah gitu. Kayak sempak ya. Kayak sempak bolak-balik pokoknya. Terus. Ya, Warner. Nah, akhirnya kita masuk di Warner, masih di formasi kedua. Oke, ya. Tapi pada saat kita recording, waktu itu kalau nggak salah Michael cabut. Oke, vokalis ya. Akhirnya vokalisnya diganti sama Sigit Purnomo alias Pasya itu. Bentar, sebelum lari ke Sigit atau Pasya, kenapa tuh Michael keluar? Kalau nggak salah waktu itu dia masih sekolah deh kalau nggak salah. SMA? Iya. Oke. Kalau nggak salah waktu itu dia masih sekolah kondisinya. Jadi kita nggak bisa paksa dia untuk kontrak di label dong, nggak bisa dong. Iya. Gitu. Akhirnya kita cari vokalis baru. Eki akhirnya dapat si Sigit Purnomo ini. Sampai akhirnya kita rilis. Belum Maki itu ya? Udah Maki, udah formasi kedua kan tadi. Oh iya. Jadi udah tinggal yang di label yang di album itu ada saya, Eki, ada Maki, ada Sigit, Pasya, ada Jerome. Richard. Oh, Richard, drum. Oke. Itu kompilasi. Terus habis kompilasi masih Warner, ternyata kita nggak kepilih untuk album di Warner. Oke, ngerti. Akhirnya kita cari label lain untuk bisa meneruskan di album. Oke, tapi posisi udah formasi yang terakhir masih ini. Yang terakhir ya, itu yang formasi kedua. Akhirnya kita diambil sama dulu kalau nggak salah labelnya Hema Suara. Sekarang ada jadi ya. Trinity. Oke, ya sampai sekarang. Jadi Hema Gita jadi Trinity dulu gitu. Nah, kita waktu itu kontrak sama Hema Suara, ternyata kontraknya
biasa kayak zaman-zaman band dulu kan 2 option 1 pasti. Ya, betul. Jadi Standar. kita kontrak 2 album, optionnya 1. Akhirnya kita sign sampai akhirnya lahirlah album Melayang. Bayang Semu itu. Terus tadi kita mundur lagi, kompilasi namanya Klik. Apakah itu jadi apa namanya? Jadi fanbase-nya. Betul. Clickers. Betul. Sebetulnya itu membawa nama fanbase-nya Ungu. Fanbase Ungu. Diambil dari itu. Dari judul itu. album kompilasi yang zaman di Warner ya. Betul. Klik jadi Clickers. Oh, sampai sekarang gede loh Clickers itu. Alhamdulillah banyak lah udah sampai sekarang. Lanjut dong, sampai akhirnya kamu itu tadi loh. Sampai album. Nah, sampai album berjalan. Pertama. Album pertama berjalan dulu nih Melayang, prosesnya. Siap. Proses berjalan. Yang di kontainer itu syutingnya. Oh, bukan, itu album kedua. Oh, itu album kedua. Itu album kedua. Oke. Terus album Melayang itu kalau nggak salah jadi soundtracknya ABG. ABG Sinetron. ABG. Itu lumayan ada beberapa episode tuh pakai lagu itu. Iya. Nah, selama perjalanan kita bikin album, recording sampai mixing mastering, tiba-tiba di tengah jalan ada masalah nih. Apa masalahnya, cerita? Masalah. Nah, akhirnya menyambung ke kerja sama aku sama anak-anak Ungu sekarang, nggak ada masalah dong. Berarti kan bertanya-tanya masalahnya ada di mana? Yes, betul. Sebetulnya kita nggak ada masalah di sesama personil. Jadi waktu itu kita punya masalah di manajemen mungkin. Oke. Gitu. Jadi kita ada masalah, ya udahlah, kita tahu anak-anak band pasti tahu lah masalahnya. Tahu lah itu masalah sama manajernya kan ya? Iya, masalah memanage-nya sebetulnya. Memanage-nya ya. Si itu ya. Inisial N bukan? N salah. Kalau nggak salah ya. Betul. Anaknya gede itu ya. Iya. Ya, jadi ingat loh aku loh. Oh, benar loh, ingat banget gila. Ya. Jadi lebih ke tidak cocok sih konsep manajemen dan konsep gue sebagai anak bandnya sendiri. Oh, I see. Gitu. Tapi tanpa melepas tanggung jawab, gue selesaiin semua materi yang harus gue kerjain. Oke, iya. Karena gue nggak mau, karena gue kerja di sini, dan gue nggak mau bermasalah dengan label atau pelaku industri yang lain dong. Iya, betul. Jadi gue kerjain semua, gue selesaiin semua kerjaan gue. Akhirnya gue resign, cabut. Lucu ini ya. Akhirnya lu resign baik-baik. Betul. Tanpa meninggalkan masalah. Iya. Semua tanggung jawab udah diselesaikan. Tapi dalam show-nya as additional lu masih terus atau gimana? Enggak. Selama album 1 ke 2 tuh gue bener-bener resign, cabut dari Ungu. Sio pun nggak ngikut. Dia nggak pakai keyboardis akhirnya. Oke. Mereka nggak pakai keyboardis sampai album kedua. Oke. Nah, dalam perjalanan gue di album pertama sama album kedua itu, akhirnya gue merapat di Baron. Waktu itu bikin band namanya Baron Band. Oh, yang vokalisnya si Arisa. Iya. Akhirnya gue jalan sama Baron. Ya. Sampai akhirnya ketemu mereka di Soundrenalin. Ya, seru dong. Kami beda panggung soalnya. Beda panggung kan. Tapi kan di hotel atau apa ketemu dong. Oh iya. Ceng-cengan dong. Enggak sih. Enggak ya. Karena kita memang enggak ada masalah. Oke, sama playernya enggak ada masalah. Sampai akhirnya ya say hi. Sorry ya, gue di sini lo di sana gitu. Dan kebetulan ini tanpa disengaja dan tanpa dikonsep. Kita main Soundrenalin itu di Medan waktu itu. Oke, ya. Aku di panggung A, Ungu di panggung B. Dan sangat kebetulan lagi sebelum Ungu main, gue dulu main di panggung A. Abis gue langsung Ungu main di panggung B. Itu benar-benar tanpa dikonsep dan mainnya berbarengan gitu waktunya. Di panggung yang berbeda. Gak sengaja ya? Gak sengaja. Akhirnya ya jadi kangen-kangenan. Ya, akhirnya jadi kangen-kangenan. Ya. Akhirnya ketemu lagi di waktu itu kita ada mencari dana untuk Aceh. Oh, tsunami. Tsunami. 2006 kita bikin, 2006 ya. 2006 kalau nggak salah. Iya, sekitar itu lah ya. Kita bikin di Ancol waktu itu besar-besaran. Iya, betul, oke. Akhirnya ketemu lagi tuh sama Ungu di sana. I see. Dan kebetulan lagi kita satu bus dari hotel menuju ke venue. Iya. Bandku Baron sama band Ungu tuh satu bus. Disitulah awal akhirnya ketemu ngobrol sama Maki, sama Onci udah ada kan? Onci udah ada. Sama Onci akhirnya mereka ngobrol. Oh, Onci sebelumnya Funky Cobra. Funky Cobra. Akhirnya kan di album kedua dia masuk tuh jadi member. Akhirnya mereka berlima ngobrol lah ke ntar ngejam yuk katanya gitu. Oh, asik. Lagu apa ngejam? Apa aja lah. Udahlah bayang semua aja di atas yang gampang katanya gitu. Paling pertama ya. Iya. Oke lah gue bilang gitu. Ron, sebentar, ngomong-ngomong Bayang Semu itu kompos bareng-bareng atau salah satu dari kalian?
Sebetulnya sih yang bikin lagu Michael sama Eki. Michael Eki, Tapi oke. musik kita kompos bareng-bareng sih. Oke, tapi anyway komposer mereka berdua dong. Ya, Ya, betul, ya. betul banget. Karena emang sampai sekarang juga mereka berdua. Itu kan nggak bisa dirubah, Nggak itu bisa seumur dirubah. hidup itu ya. Itu udah memang karyanya mereka Oke, gitu. so akhirnya jadi Akhirnya ngejam lah gue. yang semu. Dan aku bilang, Ron, gue ngejam nggak apa-apa lo ajar aja katanya. Ya udah akhirnya aku ngejam, berkelanjutan lah sampai situ. Bantuin kita lah buat album berikut, option kan lah. Oh iya. Optional nih album ketiga. Iya dong. Terus ini atas nama pribadi apa atas nama band? Aku bilang gitu. Atas nama band lah. Ya udah ngomong sama gue semua. Ada ngomong sama mereka semua ke gue. Bantuin lah kita di album berikut ini. Ayo aku bilang. Balikan nih. Ayo gue bilang. Kita kalau emang mau perang bareng lah yuk. Tapi sorry, boleh nggak kalian minta izin ke Eki? Oke, ya. Karena awalnya aku yang ngajak di Ungu kan Eki dan sekarang, iya. walaupun Eki udah nggak di sini. Etika ya, etika. Nah, ya. tapi mereka etikanya gua salut banget sama mereka berlima. Akhirnya mereka telepon Eki, Ki, Gatot gue pinjam lagi ya. Karena Eki, dan gue bilang Ki gimana Ki? Ya udah hajar. Ya udah karena atas seizin Eki, sahabatku itu satu, ya. Gua gabung lagi lah sama Ungu. Menjadi edisional itu tadi. Oh, jadi gitu. Jadi gitu. Lucu loh ini karena apa ya? Ya itu tadi lah dari awal dapat info begitu. Nih aneh nih orang nih. Gua harus ketemu lagi nih. Kan udah nggak punya nomor lu udah berapa tahun gitu kan gitu. Iya itu datang itu samperin aja gitu itu. Nanti si Roman juga itu Roman. Oke. Ya itu tuh bagi aku pikir kenapa ya gitu ya. Apa karena lu waktu itu gue mikirnya lu sibuk dengan ini as a session player. Ya betul. Iya kan? Banget itu kan. Karena kan gue tahu. Jadi guys. Gue ada di mana-mana. Iya. Si Gatot ini kelihatannya aja anak band, gaya anak band, aslinya mah dangdut juga. Ajar pokoknya. Campur sari. Ajar. Ngomong campur sari, masih nggak sih bantuin Pak D? Pak D apa Pak D sih? Pak D. Jadi itu kakaknya Mama. Kakaknya Mama. Ya. Aku pikir tadinya, enggak tuh anaknya. Wih, mirip banget ya emang ya. Cuman gendut aja gitu kan. Ya betul. Pak almarhum Pak Timbul kan agak kecil gitu ya dulu betul. kan. Oh, jadi itu Pak D ya? Pak D. Sering bantuin dong? Sering banget. Jadi pada saat anak-anak gue juga tahu pada saat kita lagi proses rekaman, gue juga masih ikutan syuting Ketoprak Humor dulu di Ketopraknya. RCTI. Di Gedung Senian. Iya. Itu sering banget dan gue pasti hadir, nggak mungkin enggak lah. Oke lah, karena kamu udah masuk ke segmen apa itu, cerita tentang bermusikmu dari awal itu dari sama Pak D itu ya awalnya. Betul. Itu kamu awalnya gimana sih? Dulu basic aja deh, misalnya dari SMP, dari SMA atau? Gue dari SMA sebetulnya main band. Telat SMA. sebetulnya. Telat ya? Telat banget. Itu pertama kali yang ngajak ngejob tuh Pak D atau gimana atau? Enggak. Jadi dulu gue sama kayak anak band lainnya lah, bikin band. Ikut festival awalnya. Oke, di Jakarta dong? Pastinya. Iya. Dan sampai akhirnya gue ya udahlah, pasti kalau ikut festival yang dikejar apa sih? Ya, juara nama, dapat the best keyboard. Dan gue berkali-kali dapat the best keyboard. Sampai akhirnya mentok di the best. Gue terakhir tuh acaranya dulu ada radio namanya TMI, inget? TMI Terminal Musik Indonesia. Oh lupa karena kan aku dulu masih di kampung. Oh iya betul. Iya Sinang Surabaya. Jadi Mas Ben Sleo tahu dong. Tahu. Dia ada dekotnya TMI dulu. Dan jurinya dia. Oke. Kebetulan itu festival terbesar yang ikutin karena seluruh Indonesia Pak. Oke. Dan di situ gue dapet The Best Keyboard dan lagu terbaik. Itu waktu itu grupnya apa namanya? Beda lagi. Belum mau. SMA atau grup apa? SMA. Apa nama bandnya? Dulu nama bandnya Gen kalau nggak salah. Gen. Sekarang jadi radio. Oh, Gen Radio itu? Enggak, namanya sama kayak radio sekarang. Oh gitu. Dulu nama band gua itu. Basically anak-anak mana? Temen SMP? Temen SMA. SMA berapa sih Jakarta? Gua dulu Libels. Trio Libels. Bulungan ya? Enggak, di sini mana? di Priok. Libel itu manusia Priok? Iya. Oh Libel, bandul ya berarti ya. Bandul banget. Bandul ya. Bandul banget. Libels, oke, itu anak-anak SMA 15 terus jadi juara pakai nama Libels. Enggak, pakai nama Gen tadi itu. Oh, Gen itu tadi ya. Akhirnya gue memberanikan diri buat bergabung ke musisi-musisi yang lebih profesional dong. Oke, I see. Akhirnya gue berkenalan lah dengan Mas Sandi pas band. Mas Yukem dulu. Yukem, iya di Condet itu anak Betul. Condet ya kalau nggak salah ya. Kandang monyet. Iya. Dan dari situlah awal karir gue akhirnya kenalan sama A, Sabe, sama Baron, sama sebagainya. Dan terbentuk Ungu tuh dari situ sebetulnya. Jadi sebenarnya sebentar, ini poinnya udah jelas sih.
Berarti memang Ungu itu di era jayanya adalah formasi kedua ya. Formasi kedua. Ya. Sebetulnya. Jadi kita udah jelas di sini infonya bahwa pertama kali itu formasinya tadi yang jelas nih. Harry pada bass. Gitarnya Eki. Basis sudah Harry, Eki, drummernya Pasya pertama ya. Terus kedua gitarisnya Odot. Vokalisnya ada Aryo Wahab. Itu yang pertama. Jadi para clickers ya nyebutnya. Para clickers dengan ketemunya Gatot, aku semakin. Dan mereka taunya gue jadi namanya Guts. Oh, Guts. Kenapa namanya Guts? Itu sejarahnya apa tuh? Baron lah yang punya andil di sini. Jadi waktu itu si Abah. Begitu gua ketemu Abah, lu jangan pakai nama Gatot dong katanya. Itu mah dalang itu. Udah ada kata dia. Udah ada Om Gatot di Sudarto ya, udah ada dulu. Jadi pakai nama yang lain yang unik gitu. Apa? Akhirnya dikasih lah sama Abah itu. Udah lu pakai nama Guts aja. Tapi jangan pakai S katanya. Pakai Z. Wow, ngeri. Itu Kiss-nya belakang pernah pakai. Kalau Kiss itu sebetulnya nama marga gue. Oh, marga sebetulnya Kiss. Namanya KIES. Oh, KIES. Jadi gue plesetin jadi Kiss kunci gitu. Nama keluarga maksudnya itu? Bokap gue namanya Kiss. Oh, halah. Nama bokap. Nama bokap gue Kiss. Itu nama asli gue Gatot Kiss Afirianto sebetulnya. Oh, alah. Gitu. Ya. Oke, Guts sudah jelas, sejarah tentang Ungu semakin jelas. Amin. Dan udah mau maghrib, sepertinya aku ngucapin, berlama-lama. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu. Aku juga yang terima kasih banget. Salaman lagi. Soalnya belum tentu setahun kali aku disambangin sama sohib gue yang satu ini. Kalau nggak karena pandemi dan karena ide-ide harus dikeluarkan. Nah, itu dia makanya. Ini nggak akan terjadi. Tapi anyway, sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Mas. Semoga ini bisa berguna bagi subscriberku. Sekali lagi terima kasih. Udah azan, udah dengar. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Semuanya tadi di jalan. Salam sehat, jaga jarak dan sebagainya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.